Shalom Christ-like people. Mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Apakah keterbatasan manusia dapat membatasi kuasa panggilan Tuhan? Terlihat rapuh tapi masih ampuh. Marilah kita belajar bersama dari pengalaman Nabi Musa dalam persekutuan sektor gabungan yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Joko Sugiharto pada Rabu 28 April pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode yang tertera di layar. Mari kita bersehati, saling membangun, dan mendukung di dalam tubuh Kristus. Bencana alam yang menimpa sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur menorehkan luka, baik fisik maupun batin, pada saudara-saudara kita di sana. GKI Manyar telah menyalurkan dana yang telah terkumpul di dalam aksi puasa Prapaskah melalui tim Gerakan Kemanusiaan Sinode GKI. Bersama Gerakan Kemanusiaan Sinode GKI, umat masih dapat ambil bagian dalam aksi nyata melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Manyar nomor 464-312-5555 dengan keterangan Pray for NTT. Akhiri jumlah transfer dengan angka 31 sebagai tanda alokasi dana. Mari kita terus berdoa bagi pemulihan NTT dan seluruh daerah yang tertimpa bencana di negeri kita tercinta ini. Sili Asuh adalah program Majelis Jemaat GKI Manyar melalui COVID-19 Response Team berupa bantuan biaya pendidikan. Bagi Anda yang membutuhkan, pendaftaran dan pertanyaan terkait informasi lainnya dapat diajukan dengan menghubungi nomor Sili Asuh via WhatsApp chat atau SMS. Pendaftaran gelombang ke-7 akan berlangsung pada tanggal 4 sampai 18 April 2021. Kami juga mengundang Anda yang terpanggil untuk melayani bersama di program Sili Asuh. Bagi Anda yang ingin memberikan donasi, dapat menghubungi Penatua Immanuel Anggi. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ-like Youth. Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari Minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui line @ChristLikeYouth atau Instagram ChristLikeYouth. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, Sang Gembala yang baik, dan biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Gembala baik berseruling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku
kuasa damai cerlang benih. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang benih, kuasa damai cerlang benih. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Saudara, Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik hadir dan memberikan segenap hidupnya bagi kita. Bahkan seluruh dirinya sampai nyawanya dia mati bagi kita domba-dombanya. Dan ia adalah gembala yang baik yang menuntun kita, yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Gada dan tongkatnya senantiasa hadir menghibur kita, domba gembalaannya. Tetapi sadarkah kita bahwa kita seringkali dengan ego kita menuntun kaki kita ke jalan-jalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala itu. Bahkan lebih daripada itu, dengan pongahnya, kesombongan kita, keangkuhan kita pun tidak meneladani tulusnya kasih dan cinta Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, mari kita datang kepadanya. Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati kita untuk mengakui segala dosa kita dan segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hatinya. Dan kita mohon pengampunan daripada Allah Bapa kita atas segala dosa kita, kesalahan kita, kehidupan kita yang tidak memperkenankan hatinya. Mari kita masuk saat teduh. Saudara dan saya mengambil waktu sejenak untuk kita datang kepada Tuhan, mengakui kehidupan kita yang tidak Tuhan berkenan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan dan anugerah-Mu Tuhan ketika dalam hidup kami. Bahkan dengan kesombongan kami, kepongahan kami, kemampuan kami, karena kami mempunyai apa yang Tuhan berikan, yang walaupun itu tidak kami sadari, sehingga hidup kami mampu melangkah dengan kaki kami sendiri. Melangkah dengan tujuan hidup kami sendiri. Sehingga kami begitu mudah melupakan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah ini,
Kami mohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Tangan, kaki kami, pikiran kami, hati kami. Tingkah laku kami, tutur kata kami. Ya Tuhan, selalu seturut dengan kehendak-Mu. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan kita mohon pimpinan dan hikmat Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun kami, yang menolong kami, yang menerangi hati dan pikiran kami untuk kenal kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan ya Tuhan, bukan saja untuk menambah pengetahuan kami, bukan membuat kami semakin tahu akan firman-Mu ya Tuhan, tetapi rubahlah seluruh hidup kami untuk boleh menjalani firman Tuhan itu dalam realita hidup kami sehari-hari. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan kita adalah dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 hingga 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga 18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan saudara ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala-serigala itu menerkam, mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengar suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar. Kebenaran firman Tuhan ini kita tahu, kita mengerti dengan baik dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema yang akan kita angkat dalam kebaktian ini adalah dunia, ladang penggembalaan. Nats yang kita renungkan, saudara, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oh saudara, amin saudara, amin. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Saudara, apa itu gembala yang baik? Dikatakan oleh Dia sendiri, gembala yang baik adalah gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Saudara, domba-domba yang pada waktu itu kalau dengan gembala pada umumnya adalah domba itu milik sang gembala itu. Dan gembala itu bisa gembala upahan. Saya bayar orang untuk boleh menjaganya. Dan Tuhan Yesus berkata ketika serigala ada, saudara, gembala upahan, gembala yang menyelamatkan dirinya sendiri ketimbang domba-domba yang dia gembalakan. Dia lari dan domba itu, saudara, habis dimakan dengan serigala dan tercerai-berai tidak karuan. Tidak demikian dengan gembala yang baik. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu gembala yang menyerahkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Saudara, itulah yang dilakukan Tuhan Yesus yang menggambarkan puncak kasih Allah yang luar biasa. Bahwa puncak kasih Allah adalah melalui kematian Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara, jangan sekali-kali kita mengatakan, Tuhan kok engkau tidak mengasihi aku. Oh, salah besar loh saudara kalau kita mengatakan demikian. Gara-gara ketidaknyamanan kita begitu mudah mengatakan, oh Allah Bapa kok tidak mengasihi aku. Kasih Allah itu sudah mentok. Kasih Allah itu sudah tidak ada yang bisa diberikan lagi karena Dia memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Saudara, tidak ada di dalam dunia ini yang paling berharga selain nyawa, bukan? Dan nyawa itulah yang diberikan untuk keselamatan domba-dombanya. Karena gembala itu tahu sudah bahwa domba-dombanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri dengan cara apapun. Dan di sana saudara, di dalam kisah itu Tuhan Yesus memaparkan bahwa ternyata ada dua macam gembala. Dua macam domba. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus sang gembala. Ada dua macam domba. Yang pertama adalah domba yang sudah ada di dalam kandang. Dan yang kedua, domba-domba lain yang bukan dari kandang itu. Saudara, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini, saudara?
Ternyata Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Dia datang untuk menyelamatkan domba-domba yang di dalam kandang. Yaitu siapa? Tidak lain bangsa Yahudi, umat pilihannya. Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Kanaan yang bukan Yahudi, yang minta tolong karena anaknya dirasuk setan. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 15 ayat 24? Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, saudara, itulah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang menghimpun domba-domba yang sudah ada di dalam kandang itu. Untuk percaya Mesias itu sudah datang untuk menyelamatkan hidup mereka. Tetapi saudara, Tuhan Yesus juga berkata bahwa masih ada domba-domba yang di luar kandang. Sudah, siapa yang dimaksudkan domba-domba yang di luar kandang itu? Yang tidak lain, Tuhan Yesus ingin menyebutkan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang percaya kepada Sang Gembala itu di luar bangsa Yahudi. Saudara, oleh karena itu mereka juga domba. Berarti sama dengan domba yang ada di dalam kandang umat Israel, bangsa Israel. Tetapi juga ada domba yang di luar kandang, puji Tuhan. Saudara dan saya, domba-domba yang di luar kandang. Dan domba-domba itulah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka Alkitab juga memaparkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara. Di sana Tuhan Yesus pergi ke Kanaan yang bukan bangsa Yahudi untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus juga pergi ke Samaria. Dia berbicara kepada perempuan Samaria yang berdosa dan diselamatkannya. Tuhan Yesus juga memberikan amanat agungnya di dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah ke semua bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Setelah dia naik ke surga, saudara, pesan itu juga disampaikan ketika Roh Kudus turun dalam Kisah 1 ayat 8. Jadilah kamu saksiku sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, itulah domba-domba yang di luar kandang. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara? Kepada domba-domba yang masih di luar kandang itu. Sudah, yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, aku harus menuntun mereka. Domba-domba itu ada di dalam dunia, saudara. Domba-domba itu berkelana di dalam dunia ini. Oleh karena itu, gembala itu berkata kepada domba-domba yang berkelana di dalam dunia ini, aku harus menuntun mereka. Domba-domba itu harus dituntun. Kenapa? Karena kalau mereka tidak dituntun, mereka akan tersesat dan akan binasa. Saudara, dituntun itu apa? Dituntun itu seperti kalau saudara dikarunia anak kecil atau saudara ketemu anak kecil yang jalannya membahayakan luar biasa, apalagi mau menyeberang jalan, pasti saudara tangkap anak kecil itu, pegang tangannya, berjalan dengan saudara menuju ke tempat yang aman, bukan? Atau kalau ketemu orang yang tidak bisa melihat, saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara pegang orang itu dan tuntun orang itu. Supaya tidak tersandung, supaya tidak jatuh, supaya tidak tertabrak semuanya. Maka dia aku pegang, aku tuntun.
Saudara, itulah yang dilakukan Sang Gembala di dalam dunia ini. Dia menuntun domba-domba itu. Dia memegang tangan domba-domba itu. Supaya apa? Supaya arah kakinya domba-domba itu berjalan tidak menuju kepada kesesatan. Dia menuntun dengan baik supaya domba-domba itu tidak ada di dalam kebinasaan. Sudah kenapa, saudara? Karena domba itu sudah ada di dalam dosa. Saudara dan saya yang digambarkan sebagai domba. Kita domba-domba yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara dan saya orang-orang domba-domba yang tidak tahu tujuan hidup saudara untuk apa. Bagaimana hidup etika moral kita. Bagaimana kehidupan realita kita setiap hari di rumah tangga, di pekerjaan, ketika bermasyarakat, dimanapun, di jalan, dimanapun. Saya berada, saudara berada. Apa yang saudara saksikan dalam hidup saudara. Demikian juga kesaksian hidup kita. Apa yang kita saksikan kepada dunia ini. Kepada keluarga kita, saudara, famili, dan sebagainya. Bagaimana dengan pertumbuhan iman kita, kehidupan rohani kita, kehidupan spiritualitas kita dalam pengenalan saya dengan Allah. Dan bagaimana saya tahu Allah, kenal Allah, dan Allah itu hidup di dalam diri saya. Realita dalam realita kehidupan saya, sehingga iman saya bertumbuh. Perlu dituntun. Kalau tidak mungkin kita bisa sejalan dengan Sang Gembala Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu gembala itu datang. Gembala itu berjalan di depan, gembala menuntun kita. Sehingga tujuan hidup kita, moral etika kita, kesaksian hidup kita, pergumulan hidup kita, ketakutan, kekhawatiran hidup kita, apapun yang kita alami dalam dunia ini, saya dipegang tangan saya oleh Sang Gembala yang agung. Supaya benar. Tidak tersesat, tidak binasa. Yang kedua, sudah apa yang dilakukan oleh Gembala yang baik itu. Gembala yang baik itu mengatakan mereka mendengar suaraku. Oh saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ternyata domba-domba ini bisa mendengar suaranya. Mendengar suaranya. Mereka mendengar suaraku. Sementara di dalam dunia ini, saudara, apa yang didengar oleh domba-domba itu? Apa yang engkau dan aku dengar ketika kita ada dalam dunia ini, kalau tanpa Sang Gembala itu? Oh saudara, ngeri sekali loh saudara. Pasti kita mendengar suara hati kita sendiri, bukan? Pasti kita mendengar pikiran kita sendiri, bukan? Kita pasti mendengar pertimbangan-pertimbangan kita sendiri, bukan, yang sangat-sangat syarat dengan kepentingan, kepuasan ego kita yang luar biasa. Dan itulah suara yang paling banyak yang mungkin kita dengar. Suara orang-orang dunia ini, saudara. Ketika kita mau minta nasihat dengan siapapun, yang saya perlu, yang saya butuh untuk mendengar nasihat mereka, bimbingan mereka, mereka yang ada dalam dunia ini, apa yang disuarakan, saudara? Suara dunia yang membinasakan, suara hati yang menyesatkan, suara sesama kita sebagai orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, mereka aku anugerahi luar biasa dapat mendengar suaraku. Suaraku, suara
adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Suaraku, suara yang menuntun jalan domba-domba itu supaya tidak tersesat. Suaraku adalah suara kebenaran yang membawa mereka ada di dalam kebenaran Bapakku. Suaraku adalah suara yang membawa mereka masuk di dalam hidup yang kekal, yang tidak binasa. Mereka mendengar suara. Suara yang membawa kembali kepada kandangku. Bukan suara yang menyesatkan sehingga tidak tahu domba-domba itu pergi kemana dan jalan kemana dan bisa kembali ke kandang atau tidak. Tetapi suaraku adalah suara yang membawa mereka masuk kembali ke kandang. Oleh karena itu saudara, yang ketiga, apa yang dikatakan Tuhan Yesus luar biasa sebagai gembala yang baik. Yang ketiga, domba itu harus menjadi satu dengan aku. Oh, luar biasa saudara. Disinilah gembala agung kita, gembala kita yang baik. Dia bukan saja menuntun domba-domba di dalam kebenaran, di dalam jalan yang benar, di dalam masuk hidup yang kekal. Tetapi tidak cukup di situ, masih dijelaskan lagi oleh Tuhan. Mereka harus satu kandang dengan aku. Mereka harus masuk bersama dengan aku. Dengan lain kata, aku betul-betul menjamin hidup keselamatan domba-dombaku. Aku dan Bapa adalah satu. Maka domba-domba yang ada di dalam tanganku, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Ingat, aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu saudara, domba-domba yang mendengar suaraku, merekalah domba-domba yang mengenal aku. Merekalah domba-domba yang mengikuti aku. Mereka domba-domba yang aku berikan hidup kekal kepada mereka. Dan aku jamin domba-dombaku tidak akan binasa. Saudara, itulah panggilan gereja. Itulah panggilan kita, saudara dan saya, sebagai gereja yang sudah ada di dalam kandangnya. Apa yang harus dilakukan gereja di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah ladang dan belantara dunia ini, di mana Tuhan Yesus berkata, ada domba-domba yang di luar kandang itu. Dan disitulah panggilan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya sudah ada di dalam kandang itu, kita dipanggil untuk memiliki satu kehidupan, satu pola kehidupan yang saling menuntun. Karena saya sudah dituntun oleh Sang Gembala yang agung. Apakah kehidupan bergereja kita adalah kehidupan yang saling menuntun satu dengan yang lainnya? Dan ketika saling menuntun, maka di sana saya bisa saling menguatkan. Ketika saling menuntun, di sana saya bisa saling meneguhkan. Ketika saya boleh menuntun, maka di sana saya boleh berbagi kasih yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ketika saya menuntun, saya mengerti orang-orang yang sedang susah, yang sedang putus asa, yang sedang galau, yang bebannya sedang berat, yang mungkin sudah ambil jalan pintas saja. Mereka
Domba-domba itu harus kutuntun. Sudahkah mereka aku bawa kepada Sang Gembala yang berkata, aku harus menuntun mereka? Yang berarti tugas panggilan gereja. Ketika melihat ladang yang Tuhan berikan di dalam dunia ini, saudara dan saya agen-agen pemberita yang membawa Sang Gembala Agung menuntun mereka. Menuntun orang yang ada dalam dunia ini, yang adalah domba-domba yang masih berkeliaran. Supaya hidup mereka ada di dalam jalan Tuhan. Hidup mereka ada di dalam kebenaran. Hidup mereka adalah hidup yang kekal. Dan ketika dituntun dia, saudara jangan khawatir. Tuhan berkati kita luar biasa. Tuhan kuatkan kita luar biasa. Tuhan memampukan kita. Di tengah-tengah kesulitan apapun, saya mampu tidak melihat segala perkara dalam dunia ini. Perkara yang membuat saya beban berat, perkara yang membuat saya menangis dan mencucurkan air mata. Segala perkara yang mungkin bisa mencerai-beraikan kita. Aku tidak melihat perkara ini. Tapi aku melihat Sang Gembala yang menuntun aku. Dia jauh lebih besar dari segala perkara yang aku hadapi. Dia jauh lebih besar dan lebih mengasihi dari segala pergumulan dan beban hidup kita. Oleh karena itu, dia menuntun. Mari saudara, kita bagikan. Kalau saudara dan saya punya Sang Gembala yang menuntun setiap domba-domba yang ada dalam dunia. Mari gereja kita. Gereja yang memberitakan, gereja yang memberitahukan, gereja yang menyampaikan kabar sukacita kepada dunia. Bahwa saudara dan saya, ada Gembala Agung yang menuntun hidupmu dan hidupku. Mengalami kehidupan yang penuh sukacita dan berkemenangan di dalam Tuhan. Gembala yang baik itu mau hidup domba-dombanya saudara dan saya. Mengalami berkat anugerah Tuhan dan mengalami sukacita di dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkata, biarlah sukacitaku ada di dalam sukacita. Tuhan memberkati kita. Dan ayo kita bagikan. Sampaikan kepada dunia. Bahwa ada Gembala yang mencari engkau. Yang menemukan engkau, yang menggandeng tanganmu. Untuk dibawa dalam kemuliaannya dan berkatnya yang luar biasa. Tuhan berkati kita. Amin. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan menyanyikannya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta,
yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh mengadakan kebaktian ini sekalipun masih online atau sebagian onsite, di mana kami hadir sebagai gereja dan kami percaya Tuhan apapun sarana apapun yang boleh kami pakai tetap mengikat kami sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, di mana Tuhan Yesus Sang Gembala kami dan kamilah domba-dombanya yang satu kandang. Tuhan berkati kami semua. Tidak ada yang terlewat satu persatu dimanapun saja kami berada. Tuhan, bila kasih karunia Tuhan selalu memberkati kami. Sehingga kami mampu mengatasi segala pergumulan hidup kami. Kami mampu memiliki kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami mampu ya Tuhan menjadi saksi-Mu dalam dunia ini. Kami mampu mengatakan bahwa di dalam hidupku Engkau menuntun kami. Oleh karena itu Tuhan berkati pergumulan kami, usaha kami, beban-beban hidup kami. Kalau ada yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan anugerah-Mu Tuhan. Untuk opa dan oma kami yang lanjut usia, yang kondisi sekarang pun ya saudara opa oma kami sudah tidak tahan lagi di rumah karena kehidupan mereka, kehidupan yang rindu untuk bersekutu, berjumpa dengan teman-teman, sahabat, saling berbagi. Oh Tuhan, kuatkan opa dan oma kami. Berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menghibur mereka, menguatkan mereka. Kami tahu tuh ya Tuhan, bahwa Engkau tetap punya rencana yang baik ketika Engkau memanggil kembali ya Tuhan anak-anak-Mu, domba-domba-Mu ya Tuhan yang kami kasihi. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menghibur kami semua. Kami membawa bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya dalam pemulihan ekonomi ini. Demikian juga yang terkait dengan dunia, seluruh dunia ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga virus dan pandemi ini ya Tuhan, Engkau pulihkan dari dunia, dari bumi yang Engkau ciptakan ini Tuhan. Membawa bangsa dan negara kami ya Tuhan. Yang kami bersyukur Tuhan Kau berkati ya Tuhan Presiden kami Pak Jokowi dengan semua jajarannya ya Tuhan. Yang boleh menata bangsa ini untuk menjadi bangsa yang tetap tegar, bangsa yang tetap memiliki kehidupan yang Tuhan berkati. Oleh karena itu pulihkan kehidupan ekonomi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk vaksinasi ya Tuhan. Biarlah juga vaksin itu Tuhan boleh dimiliki, boleh dialami oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara kami. Sehingga kami semua memiliki tubuh yang sehat, yang kuat dan berkarya kembali. Anak-anak mulai sekolah kembali dan semua roda ekonomi mulai berjalan kembali. Pasar mulai buka lagi dengan baik. Ya Tuhan, itulah kerinduan kami. Berkati GKI Manyar. Berkati GKI wilayah Jawa Timur, berkati GKI keseluruhan untuk menjadi gereja yang Tuhan berkati. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghantar persembahan syukur kita sembari berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Sekarang risuku, hai hatimu Tuhan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kitab-Mu, anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah, kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini kami bisa mengumpulkan persembahan kami. Sesungguhnya persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Tetapi kami mau belajar terus Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami, jiwa, pikiran, dan hati kami untuk selalu memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terutama hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang sejati buat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang Engkau telah pilih untuk mengelolakan persembahan ini. Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi bijaksana untuk mengelolakan persembahan ini, agar sepenuhnya persembahan ini hanya digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dan persembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah mengalami sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana Allah sudah menunjukkan cinta kasih-Nya melalui Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu.
Oleh karena itu marilah kita belajar meneladani Dia dalam seluruh hidup kita. Ayo kita berjalan bersama-sama untuk menjadi gembala-gembala yang baik. Di dalam dunia ini Dia memanggil engkau dan aku untuk boleh menemukan domba-domba lain yang dibawa masuk di dalam kandangnya. Dan itulah ladang yang sudah Tuhan berikan. Ladang penggembalaannya. Dunia kita bersama. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Mari kita mohon berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Atas nama Majelis Jemaat GKI Manyar, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Paskah yang keempat. Tuhan Yesus memberkati.